Seminggu yang lalu ya, katanya ada di rapat kabinet, ada capres yang menampar wamen, gitu kan. Ini di rapat kabinet, di tempat terhormat, di mana pemerintah menempatkan orang-orang yang saya pikir intelektualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu, karena itu adalah manusia-manusia pilihan, harusnya seperti itu gitu. Terus tiba-tiba katanya di dalam rapat itu ada penamparan yang dilakukan oleh seorang capres gitu kan. Nah, capres ini kan cuma ada tiga, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies gitu. Nah, capres yang mana ini yang bisa nampar wakil menteri itu? Ini kalau tampar-tamparan di sebuah sidang kabinet, kok negara ini jadi turun kelas gini gitu kan? Harusnya kan terjaga marwahnya gitu ya. Ini kalau kayak gitu kan seolah-olah negara ini kok makin mau diurusin preman gitu. Selamat pagi, ketemu lagi di Respon. Kita pagi ini buru-buru ngerespon yang lagi rame. Satu soal koalisi yang masih terus wirawiri. Jadi lebih ribut koalisinya yang loncat-loncat sana sini daripada pilpresnya itu sendiri gitu. Kalau kita amati ya dari 2014, 2019 dan sekarang kok kayaknya kualitas pemilihan presiden ini kok makin menurun gitu. Harusnya kan kualitas itu naik gitu. Kalau dia menurun, itu namanya gagal panen, bos gitu. Ini yang diributin kan itu-itu saja, orangnya itu-itu saja, kasusnya itu-itu saja, rekam jejaknya itu-itu saja. Satu-satunya yang masih fresh ya tetap Ganjar Pranowo. Makanya kita memang fokus harus mendukung Ganjar Pranowo gitu. Saya tidak mengabaikan Pak Prabowo atau Pak Anies, tapi apapun yang dibolak-balik itu karena rekam jejaknya tidak menunjukkan kualitas dan prestasi yang bisa merubah situasi saat ini gitu. Nah, ini kemarin kan ribut karena Pak SBY akhirnya memang merapat ke Hambalang gitu. Yang seru di sana kan disambut juga konon ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Wiranto. Ini kalau kita lihat sejarahnya kan Pak SBY, Pak Agung, dan Pak Wiranto ini kan jenderal yang menyidangkan Pak Prabowo yang menghasilkan pemecatan dari TNI itu ya. Tapi itu yang dibilang orang itu ini adalah politik gitu ya. Politik itu kan tidak ada kawan dan musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Walaupun sebenarnya yang kita alami itu ya memuakkan sebenarnya kondisi itu. Karena kalau sudah tidak ada bisa memilah antara keburukan dan kebaikan, ya akhirnya dia cuma bercokol di dalam kepentingan itu sendiri gitu. Nah, yang lebih seru sebenarnya tadi malam itu saya dikirimin video Alifur Rahman yang menyeloteh tentang seminggu yang lalu ya. Katanya ada di rapat kabinet, ada capres yang menampar wamen gitu kan. Ini di rapat kabinet, di tempat terhormat di mana pemerintah menempatkan orang-orang yang saya pikir intelektualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu, karena itu adalah manusia-manusia pilihan, harusnya seperti itu gitu. Terus tiba-tiba katanya di dalam rapat itu ada penamparan yang dilakukan oleh seorang capres gitu kan. Nah, capres ini kan cuma ada tiga, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies gitu. Capres yang mana ini yang bisa nampar wakil menteri gitu? Ini kalau tampar-tamparan di sebuah sidang kabinet, kok negara ini jadi turun kelas gini gitu kan? Harusnya kan terjaga marwahnya gitu ya. Ini kalau kayak gitu kan seolah-olah negara ini kok makin mau diurusin preman gitu. Sedang dinaikkan kelasnya oleh Pak Jokowi dengan segala macam usaha yang begitu luar biasa. Tiba-tiba ada orang mendorong negara ini sampai di pinggir jurang seperti itu kan
luar biasa ini jahatnya itu. Apa memang tidak sadar atau bagaimana? Tapi kalau sampai kesadarannya tentang mengontrol emosi pun sudah begitu parah rusaknya, bagaimana nanti kalau dia jadi pemimpin di Indonesia ini? Ini kan bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan. Jadi inilah yang terus sebenarnya saya menghimbau kepada anak-anak muda bahwa hal-hal seperti ini kalian tidak bisa cuek. Karena kelangsungan negara ini nanti ada di tangan kalian. Jadi seperti ada sekarang proses pencapresan, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD yang mengatakan dirinya itu sebagai penentu kebijakan negara ini, tapi kualitasnya juga tambah parah gitu kan. Kan kita tahu sekarang ini, baru saja tahun ini kali ya, yang DPR itu juga masih memegang supremasi lembaga terkorup di Indonesia. Ini bisa ditandai karena ada indikasinya, gitu, ya. Indikasinya kan itu tadi, undang-undang perampasan aset koruptor nggak bisa disetujui oleh DPR. Padahal Presiden Pak Jokowi sudah mendorong beberapa kali. Ini harus kita sadari gitu. Jadi ada sekelompok manusia yang menganggap dirinya mulia itu, ternyata otaknya tuh sama ya dengan buaya gitu kan. Mangap kalau ada apa-apa langsung dihap begitu saja. Ini kalau kita terus-teruskan seperti ini, aduh, nggak selamat negara ini. Belum lagi kita dirongrong dari luar. Lihat aja statementnya suara-suara Amerika. Kemarin juga ada bule-bule yang ngomong sampai bicara soal rempang dan sebagainya. Itu harus diantisipasi. Kemarin juga ada berseliweran statement apa itu, DPR-nya Amerika mengatakan Xi Jinping itu diktator, Putin diktator. Itu penggiringan opini. Dan hati-hati loh, kita di dalam negeri saja Pak Jokowi itu sudah digiring ke sana. Jadi kalau kemarin ada kasus-kasus roti gerung segala macam itu jangan dianggap itu sepintas begitu saja. Karena manusia ini sudah jelas-jelas sejak awal itu sudah mengarah ke sana gitu. Kita nggak tahu siapa di belakangnya dan siapa yang membayar dia gitu. Tapi perilakunya itu bisa dibaca, ya. Jadi kalau sekali lagi ya, kita sekarang disibukkan oleh event besar penggantian kepemimpinan negara ini gitu. Dari Pak Jokowi yang sudah begitu luar biasa menyiapkan Indonesia untuk take off menjadi negara maju dan Indonesia emas tahun 2045. Ini jangan sampai terganggu. Kalau terganggu dan tidak ada orang yang bisa meneruskan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, kiamat kita semua. Ya. Jadi jangan mimpi negara yang 17.000 pulau ini akan baik-baik saja. Gitu. Ingat Jazirah Arab itu begitu kecil, satu bahasa, satu agama bahkan, itu bisa dibuat 17 negara di sana. Jadi jangan kita merasa tenang-tenang saja dengan Indonesia yang 17.000 pulau, 1.300 suku, 7.500 bahasa. Ini sangat gampang mereka memecahnya gitu. Nah, untung saja kita masih dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Makanya kita selamat-selamat saja gitu. Nah, goyangan-goyangan seperti ini harus kita sadari bersama gitu. Jadi anak-anak muda ini harus aware terhadap situasi seperti ini. Kalian nggak bisa cuek bebek begitu saja. Tiap hari duduk main game cengengesan. Begitu kalian sadar, jeder, kalian sudah di pinggir jurang. Ya, nangis bombay kalian kalau kalian cuek seperti itu. Ya, jadi jangan cuma itu kan urusan orang-orang tua. Itu kan kita tidak di situ lagi sekarang. Zamannya digital dan sebagainya. Negara ini nggak bisa dikelola pakai digital melulu. Karena perjuangan itu ya secara fisik harus ada. Walaupun otak kita yang lebih canggih sekarang itu, kalian itu kan merasa seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa juga pakai otak saja kalau nggak digerakkan secara fisik dan kalian berkemauan untuk ikut maju bersama. Jadi itu yang perlu kita sadari bersama ya. Terima kasih sudah sama-sama ngobrol pagi ini. Begitu respon hari ini. Jadi kita harus terus waspada sampai kita melihat gejala apa lagi yang terjadi besok, lusa, dan
sampai menuju kepada Pilpres di Februari 2024 nanti. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu. See you.